rakyat sadar, gerakan ini bukan partai, bukan ormas, bukan aliran politik. Ini suara rakyat yang sudah cukup sabar, cukup paham, dan cukup sadar. Kami tahu korupsi membuat kami miskin. Pejabat hidup mewah dari uang kami, ingat ya. Lepas dari alasan ekonomi, tapi pejabat hidup mewah dari uang kami. Mereka senang-senang, mereka enak-enakan, nyaman-nyamanan, dan menyakiti hati rakyat. Mereka digaji oleh uang pajak, kekayaan bumi, kekayaan negara, dan keringat rakyat. Tapi mereka tidak menghiraukan penderitaan rakyat saat ini. Apa yang membuktikan mereka sangat kekurangan? Tunawisma yang begitu banyak. Kalau saat BLT, saat santunan, bergerombol orang-orang, menandakan ketidakmampuan, menandakan kebutuhan. Ketika Jumat berkah, banyak berduyun-duyun mengantri. Artinya itu kekurangan. Pejabat hidup mewah dari uang kami, mobil mewah, rumah mewah, mereka perlu diselidiki. Bahkan gajinya harus dipotong sekarang, 50% harus dipotong dari gaji-gajinya. 50% gaji pejabat harus dipotong, karena mereka melakukan kesalahan besar. Bahkan yang namanya undang-undang apa-apa, mereka dengan uang banyak, dengan gaji yang banyak, masih menerima uang suap, menerima korupsi, menerima uang titipan dari para pemodal untuk membuat sebuah undang-undang supaya bisa ditandatangani. Demokrasi dibajak oleh pencitraan dan politik uang. Itu yang terjadi. Pencitraan itu membajak demokrasi, sehingga ketika orang pencitraan menganggap itu adalah demokrasi, itu sangat besar. Malah pencitraan, bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, kelihatannya bagus, tapi itu adalah teori suap yang harus dihindari. Jadi itu harus dilarang. Ke depan bagi-bagi uang, bagi-bagi sedekah udah harus dilarang oleh negara, karena itu udah cara licik yang dilakukan oleh pencitraan. Karena pencitraan membajak demokrasi. Kalau demokrasi mau benar, udah lagi tidak ada alasan-alasan lagi dengan sedekah. Kita harus sedekah, bullshit. Itu adalah cara melegitimasi perusahaan untuk demokrasi. Sedekah tidak boleh dilakukan dengan pencitraan, rame-rame, disorot oleh kamera. Makanya sedekah itu harus jangan ketahuan untuk ke depan. Dibolehkan sedekah tapi jangan ketahuan. Nah, peraturannya begitu. Biar demokrasi tidak dirusak lagi oleh pencitraan. Jadi dengan hanya sedekah merusak demokrasi. Makanya suap itu, korupsi itu diawali dengan suap itu tanda terima kasih, inilah yang harus dilakukan habis. Yang diceritakan para ulama, tanda terima kasih ini adalah bohong, adalah awal-awal perampokan demokrasi supaya rusak. Suara sumbang ini saya suarakan, walaupun sumbang, tapi kalau mengenai hati kalian berarti sumbang inilah yang cocok buat kalian. Jadi suara sumbang lah yang bagus buat pemerintah, suara falas lah yang bagus untuk rakyat dengar, biar mereka mengerti apa yang dimaksud dengan demokrasi untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan yang dirasakan oleh mayoritas rakyat. Kami menolak diam, kami bukan perusuh, kami pembawa cahaya. Kami akan menyebarkan kesadaran lewat konten yang jujur dan tajam, menolak tunduk pada oligarki dan penjajahan ekonomi, membela rakyat miskin yang dibungkam dan dilupakan. Bersama kita kuat, bersama kita sadar, rakyat sadar, kami tidak buta lagi. Kami tidak buta dan tidak mau dibutakan lagi, tidak mau dibungkam lagi. Tak peduli dengan media mainstream yang dibayar oligarki, yang dibayar pemerintah. Tak peduli lagi, kita suarakan di medsos, suara hati kita. Walaupun suaranya lemah, walaupun suaranya tidak teratur, walaupun suaranya tidak intelek, tapi resonansinya akan menyentuh kalian-kalian karena kesahajaan. Apa adanya kesederhanaan, itu yang akan menggedor hati-hati orang yang benar-benar dengan ikhlas dan nurani yang benar.